Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai, kita biasakan dulu untuk membaca doa. Ya, menurut sholat, hari ini, selamat bersolihah, al-fatihah. The name mentioned by me. Let's raise your hand and give me the password. Yang merasa nanti namanya saya sebutin, nanti kalian sesuai yang biasanya kita absen. Oke. Mana suara Alkitab? Mana suara Alkitab? Mana suara Hanifah? Mana suara Fauzia? Mana suara Salsabila? Mana suara Muhammad? Wafiknya enggak ada. Mana suara Muhammad? Mana suara Salsabila? Mana suara Sabila? Mana suara Masuki? Mana suara Mas Lutfi? Mana suara Afifah? Mana suara Mas Dani? Mana suara Atira? Mana suara Mas Ardi? Mana suara Azmika? Mana suara Melinda? Mana suara Melinda? Oke, jadi ada dua anak yang terakhir. Oke, sebelum kita mulai ke materi yang baru, kita ulang dulu materi kemarin tentang Idhar. Idhar itu adalah salah satu hukum di mana ketika nun mati atau tambahan sama nyambung bertemu dengan huruf hija. Oke, kita coba tes kemarin si Hilmi apa itu idhar. Oke, ada yang bisa bantu si Hilmi? Asmika, apa idhar?
Tidak itu jelas. Jadi ketika kita baca, kita nggak boleh bacanya berdengung, tidak boleh berdengung. Jadi harus jelas. Man amana min khawf, nggak boleh nggak boleh man. Oke ya. Oke, kemudian M-nya sudah semua? Oke, Mas Lutfi, give me the example from Nun mati umit the huruf hamzah. Berikan saya contohnya Nun mati ketika bertemu dengan hamzah. Ya? Yang Nun mati? Yang oke, yang tangan-tangannya deh. Abdan ila sholat fi ayyi surah? Fi ayyi ayat? Al-Ala ayat? Berapa? Ayat? Ayat berapa? 10. Betul, 10. Oke, kemudian lanjut Caca. Caca, give me the example from Nun mati or tanwin tangun umit the huruf what? Ha minhu. Oke, fi ayyi surah? Surat apa itu? Minhunya? Oke, ada? Nggak ada ya? Oke, gak apa-apa. Nanti kedepannya harus ditulis juga sama suratnya apa, sama ayatnya juga. Oke, next. Please, give me the example from Nun mati or tanwin tangun umit the huruf ha. Akila. Ya, ha. Narun Tania. Oke, sip, betul. Give me berikan apes deh buat Amila. Itu apa kanannya? Oh, oke, oke, kemudian next, give me the example from Nun mati. Oh ini surat apa itu? Narun Tania. Algoritma ayat 11, ayat terakhir. Oke, and then Nun mati or tangun umit the huruf ain sabila min ain min aliyah. Oke, fi ayyi surah? Al-Ghasyiyah. Ayat berapa? Belum dilihat ayatnya. Oke, gak apa-apa deh, nanti lihat ayatnya. Oke, next. The next question. Nun sukun or tanwin tangun umit the huruf hamzah ha ain rin rizni. Ya, apa itu? Oke, Rizni. Oke, ini yang bantuin Rizni salsa katanya, Caca. Ya, oke Caca, yang green apa? Ya, yang green. Ajrun Ghafur. Oke, Ajrun Ghafur. Oke, next or last question. Please give me the example from
nun sukun or tangan tamen tanggun umit dan huruf belas is ho aritmika Sofia ho yes ho ya lebih keras suaranya dari batin Sofia oke kiai surat apa itu? Oke, analisis sampel. Contoh lainnya deh. Ada lagi nggak contoh lainnya? Ya. Min kau ke Aisro. Al Uroi ayat berapa? Ayat 4. Oke. Nanti PR-nya kita kumpulin waktu kalian lagi ngapalin. Sekarang materi kita yang baru adalah idgham. Hukum kedua adalah idgham. Gimana naturnya? Oke, kita ambil yang di Tuhfatul Atfal ya. Tuhfatul Atfal. Kalian baca Tuhfatul Atfal? Udah ya? Oke. Wasani'in romun bisitatin atas biar muluna indahum konsa batas. Ada yang bacanya yang mulun, ada yang bacanya yang milun. Bebas ya, tapi di kita bacanya yang mulun aja. Oke, kita sekali lagi ulang bareng-bareng. 1, 2, 3. Wasani'in romun bisitatin atas biar muluna indahum konsa batas. Udah belajar? 15 belum? Belum. Oke, gak apa-apa. Oke lah, lanjutannya habis itu maksudnya apa sih? Wasani dohum disitatin atas biar muluna indahum konsa batas. Maksudnya apa? Maksudnya? Hukum kedua itu adalah namanya idgham. Idgham itu dia datang dengan 6 huruf disitatin atas biar muluna indahum konsa batas, yang mana dikumpulin di kalimat atau kata yarmulun. Lakin naha ismani ismun yudhoma fihi bihunatin bianu mulima. Tapi huruf idgham itu lanjutan dari lagunya. Lanjutannya itu lakin naha ismani ismun yudhoma. Jadi ternyata idgham itu dibagi dua. Fihi bihunatin bianu mulima. Yang pertama namanya idgham bihunna, yang mana huruf-hurufnya itu ada 4 dikumpulin di huruf yang mulima. Oke? Paham? Oke. Kemudian lanjutan lagunya illa kana bikil matin bala tudrin kadun ya tudrin kadunnya. Oke, tudrin kadunnya masih bangin salah. Tapi ada loh ternyata beberapa kata itu meskipun harusnya idgham tapi dibacanya idhar, yang dinamai idhar mutlak. Idhar mutlak. Contohnya apa? Fala tudrim kadun ya. Nah, kalau ada kata dunia kita nggak boleh bacanya dunia. Jadi dunia jelas idhar mutlak. Jadi di Al-Quran itu ada 4 hurufnya. Yang di kitab ini, yang di Tuhfatul Atfal dijelasin ada 2, dunia sama satunya sinwanin tala. Pada kuhurin kadunya cuma sinwanin tala. Kita kan harusnya kalau mati ketemu wawu harusnya siwa ya harusnya, tapi di sini harusnya sinwan. Jadi waktunya indah. Nanti ada 4, 2 lagi nanti baru kita bahasnya waktu tulis. Oke, kemudian lalu selanjutnya
Bihoiri unna Filami warrotu makarirona. Yang kedua idghomnya itu idghom bila nah, idghom apa? Bila sunna. Yang mana di hurufnya itu filami war ro. Jadi ada dua, lam sama ro. Lam sama ro. Kalau tadi idghom biluna ada berapa? 4. Hurufnya apa aja? Ya, nun, mim, wawu atau yan, mu. Sekarang bila guna ada dua, yaitu lam, ro. Betul sekali. Nah, untuk pengertiannya itu huruf lam sama ro, dia itu sifatnya takrim, yaitu berulang. Seperti kalian kalau miladun kan ada miladun, apalagi ro Ghafurur Rahim. Tapi gak boleh kalian bacanya berlebihan kayak Ghafurur Rahim. Gak boleh Ghafurur Rahim. Jadi takrirnya biasa aja, bukan yang berlebihan Ghafurur Rahim. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Oke. Kemudian saya lupa untuk menjelaskan apa sih pengertian dari idgham itu. Secara bahasa idgham itu memasukkan, idghol ya, memasukkan. Istilahnya, definisinya, panjangnya itu, idgham itu memasukkan dari huruf yang pertama, yang mana hurufnya itu sukun, ke huruf yang kedua yang berharokat. Oke, paham? Oke, saya tulis sebentar, kalian bisa buka bukunya sambil ditulis juga. Silakan yang sudah selesai dibuka, namanya surat Al-Bayyinah. Dibuka surat Al-Bayyinah. Okay, as usual, I will read for you and you will repeat after me. Ya, biasa baca terlebih dahulu, nanti kalian ulangi setelah saya. Oke, kita nggak boleh bacanya nakal seperti walum, jadi kita bacanya walumush, walumush, nggak boleh walumush. Oke, kita ulang sekali lagi, 1, 2, 3. Walumush.
والنبيين. Oke, 1, 2, 3, fokus. What the song you will memorize. And after that, I will spin all of your name and you will come forward to me one by one. Oke, saya kasih waktu kalian 7 menit untuk menghafalkan surat yang kalian akan hafalkan. Kemudian nanti akan saya setin nama-namanya. Yang namanya disebut nanti maju satu per satu. Oke, start from now. Mulai sekarang. Semuanya udah mulai? Yang belum siapa? Ayo, Hani.
Terus? Kak doang nih, yang belum. Oke, itu semuanya yang sudah kita pelajari. Kita ulang sekali lagi yang materi idgham. Apa pengertian idgham? Oke, secara bahasa idgham itu adalah memasukkan. Betul. Idgham itu terbagi menjadi apa aja? Idgham biuna punya berapa huruf? Apa saja? Kalau idgham bilauna? Apa aja? Oke, kemudian kalau dikumpulin menjadi satu kalimat yaitu adalah Yarmuluna. Oke, apa kalimatnya? Ya, kemudian di Al-Quran itu ada 4 kalimat pengecualian yang dimana harusnya dibaca idgham, tapi kita bacanya idgham. Apa aja? Satu. Dunya. Satu. Dua. Tiga. Ini kin ya, 2 titik ya. Kinwanun. 1, 2, 3. 4. Oke, jadi di 4 kalimat ini kita nggak boleh baca idgham, meskipun harusnya idgham ya. Nah, oke, mungkin itu saja untuk hari ini. Let's close our meeting tonight. Our meeting today. Very exciting. Adalah hayam kita tatimu liqa'ana biqira'ati du'a ma'an di suratil Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk siap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baris sini.